Ya, Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Priyanto Zamasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada dua hal yang ingin saya bagikan kepada kita semua pada kesempatan ini. Yang pertama sekali, bagaimana ketika ada seorang kiai di Ponpes yang ada di Pati yang melakukan tindakan tidak senonoh terhadap santriwati-santriwatinya. Sampai ada korban sekitar 50 orang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Lalu setelah itu ada juga soal karma Ahok sampai kepada video ceramah Pak Yusuf Kala. Nah, Bapak Ibu Saudari, sekarang kita akan coba melihat video berikut ini. Dengan teman-teman yang mewakili masa yang luar biasa banyaknya, kesimpulannya ialah dalam hal soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat, dan oleh Pak Kapolri janjikan selesai dalam 2 minggu pelaksanaan hukum yang cepat itu, sehingga semuanya berjalan sesuai aturan tapi dengan tegas. Ya, itu aja. Basuki menegaskan ia tidak menistakan agama seperti yang dituduhkan beberapa kelompok. Intinya saya sampaikan, kan banyak tuduhan macam-macam. Tidak benar saya ada menyinggung ulama. Nggak mungkin saya menyinggung ulama. Saya juga tidak mungkin menista Al-Quran, karena saya percaya semua orang beriman pasti percaya kepada kitab sucinya. Hadirnya Basuki ke Barreskrim Polri merupakan permintaannya pribadi, bukan untuk memenuhi panggilan kepolisian. Sebelumnya, Ahok dituding melakukan penistaan agama lantaran pernyataannya di Kepulauan Seribu 27 September lalu. Potongan video pernyataan Ahok menjadi viral di media sosial, memicu berbagai reaksi masyarakat, termasuk pelaporan sejumlah pihak ke polisi. Belakangan, Ahok juga telah menyampaikan permintaan maaf. Jadi Bapak Ibu juga nggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun, Bapak Ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, Bapak Ibu masih sempat panen sama saya. Sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya Bapak Ibu semangat. Jadi nggak usah pikiran, nanti kalau nggak kepilih pasti Ahok programnya bubar. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Itu hak Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu perasaan nggak bisa pilih nih, karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya, nggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini jalan saja. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak. Dalam nuraninya nggak bisa pilih Ahok, nggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya gue kalau terima, gue nggak enak dong sama dia. Utang budi jangan. Kalau Bapak Ibu punya perasaan nggak enak, nanti mati pelan-pelan, udah stroke. Jadi bukan anggap. Ini semua adalah hak Bapak Ibu sebagai warga DKI. Kebetulan saya gubernur mempunyai program ini. Dia tidak ada hubungannya dengan perasaan Bapak Ibu mau pilih siapa. Ya, saya kira itu. Kalau yang benci sama saya, jangan emosi terus dicolok. Waktu pemilihan colok foto saya. Wah, jadi kepilih lagi saya. Jadi kalau benci sama saya, coloknya mesti berkali-kali baru batal. Kalau colok sekali, kepilih loh gue. Saya kira itu. Silakan kalau mau tanya. Terima kasih. Dalam pledoinya, Basuki Cahayapurnama juga menyebut dirinya sebagai korban fitnah. Ahok mengatakan ada peranan Buniani dalam perkara ini. Banyak tulisan yang menyatakan saya ini korban fitnah. Bahkan penuntut umum pun mengakui adanya peranan Buniani dalam perkara ini. Dalam video yang diunggah melalui akun Facebooknya, Buniani menghilangkan kata pakai pada rekaman aslinya yang berbunyi, "Dibohongi pakai surat Al-Maidah." Hasil editan itu memicu tuduhan penistaan agama terhadap Ahok yang kemudian menyulut kemarahan umat Muslim. Bagaimanapun Ahok itu gubernur DKI, wakil pusat di daerah. Karena itu saya menyampaikan rasa simpati atas apa yang terjadi vonisnya. Namun kita semua sudah sepakat dengan siapa saja bahwa
apapun keputusan pengadilan akan diterima. Termasuk yang demo itu sudah menyatakan apapun hasilnya. Jadi tidak akan tergantung apa puas atau tidak puas, karena sudah menyatakan terbuka siapapun bahwa apapun hasil pengadilan akan diterima. Jadi ya ini kan ada proses banding dan sebagainya. Tentu Ahok masih punya hak untuk memakai haknya untuk banding, untuk dan proses selanjutnya. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah sebagai penutup, yang kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan nanti. Terima kasih. Kenapa agama gampang jadikan alasan konflik kayak di Poso, Ambon? Karena kedua-duanya Islam dan Kristen berpendapat mati atau menewaskan orang, mati atau mematikan itu syahid. Semua pihak. Kristen juga berpikir begitu. Kalau saya bunuh orang Islam, saya syahid. Kalau saya mati pun saya syahid. Akhirnya susah berhenti kalau konfliknya orang membawanya ke agama. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia Yusuf Kala akan dilaporkan ke polisi oleh DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia atau GAMKI, sejumlah lembaga Kristen lainnya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala kembali dilaporkan ke polisi. Tokoh bangsa yang akrab disapa JK ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan tindak pidana penistaan agama. Kali ini laporan datang dari Forum Persatuan Islam Indonesia atau FPII yang melaporkan JK pada Jumat 17 April 2026. Mereka menilai ucapan Yusuf Kala dalam sebuah forum di Universitas Gadjah Mada berpotensi memecah belah umat beragama. Kami dari Forum Persatuan Islam Indonesia, kami baru saja melaporkan Saudara Muhammad Yusuf Kala pada terduga kasus hasutan terhadap agama dan potensi gangguan konflik sosial, yang mana terdapat pernyataan yang kurang ideal dalam pernyataan beliau pada hari Kamis 5 Maret 2026, tepatnya di Masjid UGM. Pada pernyataan beliau itu beliau mengatakan bahwasannya kami menduga ada unsur ujaran kebencian yang tidak sesuai dengan agama atau ajaran-ajaran agama yang berlaku. Dan pada narasi tersebut itu merupakan disinformasi teologis yang tidak sesuai dengan ajaran rahmatan lil alamin, sesuai daripada ajaran yang kami anut, seperti itu. Dan pernyataan tersebut itu diduga memunculkan isu atau konflik sosial terhadap umat beragama dan dapat menimbulkan kegaduhan di ruang publik. Apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kala dalam ceramah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen dan membuat menyakiti hati umat Kristen. Yang kedua juga kami melaporkan pada Polda Metro Jaya, sehingga kemudian pernyataan ini yang sudah menimbulkan kegaduhan di masyarakat, di media sosial, itu bisa lebih terarah. Itu bisa kemudian diselesaikan secara hukum. Sedang viral pernyataannya Pak Yusuf Kala dalam ceramahnya di UGM baru-baru ini, sampai-sampai beliau ini dilaporkan ke polisi. Setelah ditonton, ya memang pernyataan beliau ini bermasalah sekali. Jadi dalam salah satu bagian ceramah tersebut, beliau membahas mengenai mengapa agama begitu gampang dijadikan alasan konflik. Menurut Pak Yusuf Kala, baik Kristen maupun Islam sama-sama berpendapat bahwa mati dan mematikan orang adalah syahid. Ini pernyataan yang sangat fatal, apalagi diucapkan oleh seorang tokoh nasional senior sekelas Pak Yusuf Kala. Mengapa fatal? 3 hal. Pertama, distorsi dari ajaran agama. Esensi dari ajaran kekristenan adalah kasih. Seberat apapun kesalahan orang, diajarkan untuk memaafkan. Tidak boleh melakukan pembunuhan atau penghilangan nyawa dengan alasan apapun. Kedua, pernyataan Pak Yusuf Kala sangat rawan dipelintir untuk melegitimasi kekerasan. Meskipun mungkin maksud sebenarnya adalah untuk menjelaskan sosiologi konflik.
Tetapi di era digital seperti saat ini, begitu mudah video itu dipotong, diedit, dan digunakan oleh pihak ekstrim untuk membenarkan radikalisme. Ketiga, pernyataan Pak JK ini bisa memicu ketegangan antar umat beragama dan polarisasi di ruang publik. Oleh karenanya, tolong Pak Yusuf Kalla untuk mencabut pernyataan tersebut, buat permintaan maaf dan klarifikasi ke depan publik. Sebagai seorang tokoh nasional yang sudah sangat senior, seharusnya Pak Yusuf Kalla sadar bahwa pernyataan Bapak itu memiliki otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan opini orang biasa. Pak JK itu terkenal memang agak bermasalah tuh. Dalam hal cara pandang dia mengenai non-Islam, ya. Saya pernah lihat sebuah video, walaupun ini belum menjadi bukti yang konklusif ya, bahwa dia pernah dulu di zaman dia, saya lupa apakah di saat dia masih menjadi mahasiswa atau menjadi tokoh masyarakat yang dipanuti oleh para mahasiswa, itu memang terlibat dalam rangkaian aksi yang menyebabkan terjadinya rangkaian pembakaran gereja di daerah Sulawesi Selatan di masa lalu ya. Saya lupa ke tahun 60-an 70-an. Nah, Pak JK belakangan membantah bahwa itu adalah sesuatu yang pembakaran itu karena dia gitu, bukan karena diperintah oleh dia. Tapi dia memang bicara dalam sebuah proses yang ujung-ujungnya terjadi pembakaran gereja. Nah, dia memang agak problematik nih orang ya, karena dia adalah tokoh Islam yang kadang-kadang tipe tokoh Islam yang kadang-kadang tuh membangun narasi tentang adanya pertarungan antara Islam dan Kristen gitu loh, antara Islam dan non-Islam. Juga kepada Tionghoa ya, dia agak-agak negatif tuh cara pandang dia mengenai keberagaman, terutama mengenai tadi Kristen, mengenai Tionghoa. Ini yang kita minta agar orang seperti Pak JK ya lebih negarawan lah, kan dia seringkali disebut negarawan kan. Iya. Nah, kalau dia yang negarawan aja justru mengatakan orang Kristen itu memang diperintahkan untuk membunuh orang Islam, atau sebaliknya orang Islam diperintahkan membunuh Kristen, itu kan bahaya. Benar. Bagaimana kalau orang betul-betul percaya akhirnya? Terhasut. Sekarang mari kita buka dua kitab suci Al-Quran dan Injil, kita cek apa benar ada perintah untuk menewaskan musuh seperti yang Pak Yusuf Kalla katakan. Surat Muhammad ayat 4, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, penggalah leher mereka, dan seterusnya dan seterusnya. Surat Al-Baqarah ayat 191, bunuhlah mereka dimanapun kamu jumpai dan usirlah mereka dari tempat mereka mengusirmu, dan seterusnya dan seterusnya. Surat At-Taubah ayat 5, apabila bulan-bulan haram telah berlalu, bunuhlah orang-orang musyrik di mana saja kau temui, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Pak Yusuf Kalla benar, dalam kitab suci Al-Quran memang ada perintah untuk menewaskan musuh. Sekarang kita buka Alkitab Injil, kita cek apa perintah Tuhan kepada umat Kristen soal cara memperlakukan musuh-musuhnya. Lukas 6:27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang-orang yang membenci kamu. Matius 5:39, tetapi aku berkata kepada kamu, janganlah kamu melawan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan kepada siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga padanya pipi kirimu. Roma 12:17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ternyata di Alkitab Injil tidak ada perintah untuk menewaskan musuh, yang ada malah perintah untuk mengasihi musuh. Jadi pernyataan Pak Yusuf Kalla soal Kristen ini salah. Jadi terbukti ya, kalian umat Kristen memang ajaran cinta kasih, sampai kepada musuh pun kalian diperintahkan untuk mengasihi. Keren. Soal saudara Ahok, kita akan laksanakan dengan hukum yang tegas dan cepat. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu, dipermalukan nanti. Terima kasih. Iya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana tadi kita sudah menyaksikan saja sebuah video panjang yang saya ambil dari channel YouTube Tanpa Ragi ya, di mana di sana dibahas tentang karma Ahok ya. Ini dikaitkan atau dimulai dari video Pak Ahok ketika menyampaikan sebuah pidato ya di Kepulauan Seribu kalau saya tidak salah ya. Dan di mana kemudian video tersebut dipotong, diedit, lalu dilaporkan ke polisi, dan
Pak Ahok pun akhirnya masuk penjara, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan diteruskan dengan bagaimana ketika Pak Yusuf Kalla menyampaikan ceramahnya di Masjid Kampus UGM, yang kemudian videonya pun dipotong tetapi tidak diedit ya. Hanya dipotong saja seperti begitu, bagian mana yang dimana mereka menilai itu adalah sebuah penistaan agama, dan akhirnya Pak Yusuf Kalla pun dilaporkan oleh beberapa lembaga atau ormas Kristen. Dan sampai sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih belum tahu bagaimana kelanjutannya. Tentu kita akan tunggu bagaimana nanti ke depannya Bapak Ibu Saudara-saudari. Lanjut saja, bagaimana ketika ada seorang kiai ya, kiai di pondok pesantren di Pati, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kemudian akhirnya malah melakukan tindakan tidak senonoh terhadap santriwatinya, sampai ada kurang lebih sekitar 50 yang menjadi korban. Ya, ini sebuah berita yang saya lansir dari situs kompas.com, Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan sebuah judul berita, Polresta Pati tetapkan oknum kiai sebagai tersangka penca dan bulan santriwati ya. Ini diterbitkan pada hari Sabtu 2 Mei 2026. Di sini kita akan coba melihat bagian kecilnya saja, Bapak Ibu Saudara-saudari. Di sini dikatakan, polisi menetapkan AS oknum kiai sebagai tersangka kasus penca dan bulan. Kasih Humas Polresta Pati, Idda Hafid Amin, menyampaikan bahwa proses hukum terhadap pelaku ini sedang berjalan dan ditangani secara serius oleh pihak kepolisian. Iya, dan itu dia Bapak Ibu Saudara-saudari, seorang kiai, seorang pengasuh pondok pesantren justru melakukan tindakan tidak senonoh terhadap santriwatinya. Bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi diperkirakan ada sampai 50 santriwati yang menjadi korban dari keganasan seorang kiai yang satu ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudari, memang hal ini bukan hal yang biasa. Memang hal ini bukan hal yang asing bagi kita. Tetapi kalau hal ini dibiarkan begitu saja oleh pemerintah, kalau tidak diusut tuntas Bapak Ibu Saudara-saudari, maka kejadian-kejadian yang seperti ini bisa jadi akan terus terjadi di hari-hari yang akan datang. Ya, sehingga ya anak-anak pun trauma, bahkan orang tua pun trauma untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren, yang dimana mereka mengharapkan anak-anak mereka ketika mereka menitipkan di pondok pesantren tersebut, maka anak-anak mereka mendapatkan pendidikan moral, pendidikan agama, atau pendidikan rohani. Tetapi justru yang terjadi adalah anak-anak mereka menjadi korban daripada tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh kiai mereka sendiri. Maka dalam hal ini kita harapkan kepada pihak yang berwajib, karena ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka jangan lagi dibiarkan ya, diusut sampai tuntas ya, dikasih efek jera, sehingga perlakuan-perlakuan yang seperti ini tidak lagi terjadi di masa-masa yang akan datang Bapak Ibu ya. Dan ini adalah sebuah pengalaman bagi kita semua, siapapun kita, agama apapun kita. Yang Kristen pun seperti begitu ya. Jangan sampai ada pendeta-pendeta, jangan sampai ada hamba-hamba Tuhan, atau mungkin ya dosen-dosen di STT atau guru-guru yang di sekolah-sekolah Alkitab yang kemudian malah melakukan hal yang tidak baik terhadap murid atau mahasiswi-mahasiswi yang ada. Tapi saya percaya Bapak Ibu Saudari, kita masih belum mendengarkan hal yang seperti itu terjadi ya. Ya artinya belum sampai di permukaan lah seperti begitu. Kalaupun ada mungkin saya masih belum dengar ya. Tetapi setahu saya sampai sekarang saya masih belum dengar ada kejadian-kejadian seperti itu terjadi di STT ataupun di sekolah-sekolah Alkitab orang Kristen ya. Nah, jadi siapapun kita dan dari agama manapun kita, mari kita bisa menguasai diri, mengontrol diri, sehingga kita boleh dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini, sehingga kebejatan-kebejatan yang seperti itu tidaklah terjadi dalam kehidupan kita, tetapi benar kita menjadi panutan, menjadi teladan yang baik, menjadi teladan yang benar kepada siapapun juga,
dan terlebih kepada generasi yang akan datang. Itu saja dari saya, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi.